Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah dari Prodi Pendidikan Sejarah Rombel 6B, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ada konsep negara, yang kedua unsur kekuatan nasional, kemudian yang ketiga pola hubungan internasional. Pada konsep negara bangsa, istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing seperti state dari Inggris, stat dari Belanda dan Jerman, atau itet dari Perancis. Dan secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Sedangkan pengertian dari bangsa sendiri tidak terikat oleh wilayah tertentu suatu bangsa, ialah sekelompok penduduk yang mengikuti pandangannya sendiri yang menghubungkannya satu dengan yang lain. Dan negara bangsa inilah yang menjadi suatu teritorial negara dengan pendukung yang menyatakan sebagai satu bangsa. Batas wilayahnya dikuasai dengan kedaulatan yang membedakan antara negara bangsa yang terdapat dewasa ini dengan bentuk negara bangsa masa lampau. Kemudian overview Konvensi Pan Amerika di Montevideo pada tahun 1933 menghasilkan rumusan yang serupa tentang unsur-unsur negara, yaitu dengan adanya penduduk yang tetap, adanya wilayah tertentu, adanya pemerintah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain meskipun tidak bersifat mutlak. Akan tetapi kemampuan ini mencerminkan kedewasaan suatu etnitas dalam hubungan internasional. Kemudian Konvensi Montevideo tentang hak dan tugas negara merupakan sebuah traktat yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 1933 di Montevideo, Uruguay. Kemudian di sini ada unsur negara, di mana rakyat dalam pengertiannya yaitu keberadaan suatu negara yang merupakan sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Dan wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa batas-batas teritorial yang jelas. Dan secara umum, wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan, perairan seperti samudra, laut, dan sungai, serta udara. Dan kemudian pengertian dari pemerintah sendiri yaitu alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama dengan didirikannya sebuah negara. Kemudian pemerintah melalui aparat dan alat-alat negara juga yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian, dan yang lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negara yang beragam. Selanjutnya ada section title with border, yang dimana yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain atau pengakuan oleh negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara. Hal ini hanya bersifat deklaratif, bukan konstitutif, sehingga tidak bersifat mutlak. Kemudian di sini terdapat juga dua macam pengakuan suatu negara, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure, di mana pengakuan de facto ini merupakan pengakuan atas fakta adanya negara, sedangkan pengakuan de jure merupakan pengakuan atas sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Kemudian di sini ada evolusi negara bangsa lama ke modern. Yang pertama yaitu tahun 1684 yang dimana terdapat perjanjian Westphalia membentuk sistem negara modern. Kemudian abad 16 sampai 18 negara-negara Eropa memperluas dan mengembangkan kekuasaannya dengan membentuk daerah-daerah koloninya.
Kemudian pada tahun 1765 sampai 1779 terdapat revolusi Amerika dan Perancis. Selanjutnya tahun 1804 sampai 1815 terdapat kekuasaan Napoleon di Perancis yang merubah sistem kekuasaan di Eropa. Selanjutnya yang menjadi wilayah koloninya, Amerika dan Jepang pun turut melebarkan penguasaannya. Pada tahun 1914 sampai 1918 terjadi Perang Dunia I yang merubah sistem negara di dunia. Sejumlah negara di Eropa tumbuh dari 15 menjadi 35 negara. Kemudian tahun 1918 sampai 1939 terdapat munculnya kekuatan Bolshevik di Rusia dan Nazi di Jerman yang merupakan tantangan terhadap legitimasi sistem kenegaraan. Kemudian pada tahun 1939 sampai 1945 terjadi Perang Dunia Kedua. Dan yang terakhir, pada tahun 1945 hingga saat ini, perkembangan kehidupan kenegaraan menggantikan sistem kolonial modern. Negara-negara bertambah dari 45 menjadi 170 negara pada tahun 1986 menurut UT Hukum. Kemudian di sini akan dijelaskan mengenai Perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia ini yang ditandatangani pada tahun 1648 membuka sejarah baru bagi konstelasi politik di benua Eropa dan bahkan dunia. Dan Perjanjian Westphalia ini pada tahun 1648 ini menandai otonomi negara-negara atas negara induk Imperium Romawi, dan pada saat itulah negara-negara modern yang berdaulat mulai terbentuk. Kemudian setelah munculnya Perjanjian Westphalia ini, susunan masyarakat internasional yang baru didasarkan atas negara-negara nasional dan tidak lagi berdasarkan pada kerajaan-kerajaan, imperium, dan gereja. Kemudian selanjutnya ada revolusi dunia. Yang awalnya yaitu pecahnya revolusi US tahun 1765 sampai 1783 dan revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1799 yang dimana mengawali hadirnya tatanan dunia baru yang melahirkan negara bangsa. Kemudian negara bangsa inilah yang kemudian menggantikan segala bentuk pengelompokan masyarakat dunia seperti imperium, kekaisaran, negara kota, serta bentuk-bentuk agen kuasa lainnya yang sudah dirasa usang harus diganti, bahkan tidak perlu melalui kekerasan atau dengan rumusan baru yang lebih menjanjikan. Dan buah nyata dari revolusi inilah nilai-nilai republikanisme di hampir semua lingkaran masyarakat dunia yang kemudian dikenal dengan istilah nation state atau negara bangsa. Kemudian pada esensinya ini nation state ini merupakan bentuk kehidupan dunia modern yang menolak membentuk kehidupan masyarakat lama. Maka dari istilah negara bangsa ini berarti menyejajarkan antara istilah negara dengan bangsa. Dan dari sanalah membawa kepada suatu pemahaman bahwa suatu negara tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya ikatan dari bangsa suku bangsa yang berbeda-beda, yang kemudian disatukan dalam satu wadah ikatan yang disebut dengan negara. Selanjutnya, unsur keutuhan nasional. Kekuatan nasional, yang dimana kekuatan nasional ini merupakan unsur yang penting yang mendukung penyelenggaraan politik luar negeri dalam menegakkan kepentingan dan mempertahankan eksistensi negara. Kemudian dalam unsur ini terdapat
tiga unsur, yaitu yang pertama rakyat sebagai sumber daya manusia, yang merupakan unsur utama dari apa yang disebut sebagai dengan kekuatan nasional. Dan dua aspek utama dari apa yang relevan bagi konsep kekuatan nasional ialah aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Kemudian yang kedua yaitu unsur pemerintah, yang dimana pada dasarnya merupakan organisasi tanpa pemerintah, unsur rakyat, dan wilayah serta kekayaan yang dikandung tidak dapat menjadi negara. Kemudian yang terakhir unsur wilayah dan sumber daya alam, yang dimana wilayah merupakan unsur yang paling penting. Selanjutnya ada pola hubungan internasional. Pola hubungan internasional ini tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara maupun pelaku bukan negara. Dan dengan interaksi internasional ini, maka terbentuklah interaksi yang berbeda dengan kepada banyaknya pihak yang melakukan hubungan tersebut. Antara lain dibedakan menjadi hubungan bilateral dan multibilateral. Kemudian terdapat juga pola sikap hubungan internasional, yang dimana hubungan internasional ini terselenggara sebagai interaksi antar negara dengan mengandalkan diri pada masing-masing kekuatan nasional. Negara-negara berusaha untuk menyelenggarakan politik luar negeri yang mana merupakan manifestasi utama dari perilaku hubungan negara suatu dengan negara yang lain. Kemudian dalam politik tidak memihak, politik tidak isolasi, netralisasi, kerjasama universal, kerjasama regional, kerjasama fungsional, kerjasama ideologis, dan konfrontasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.